Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Burhanuddin, NIM 3601418017. Di sini saya akan membuat sebuah video mengenai pro kontra pembatasan akses internet yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Nah, tugas ini sebagai ulangan tengah semester dari mata kuliah literasi dan komunikasi, yaitu mata kuliah umum. Oke, kita langsung ke pembahasan, yaitu mengenai pro kontra pembatasan internet yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia. Kita tahu sendiri ya, internet itu dimiliki atau bisa diakses oleh semua teman-teman maupun semua masyarakat di seluruh dunia, dan internet digunakan secara menyeluruh. Dan pada saat ini kita berada di zaman 4.0, ya, di mana zaman tersebut peran internet memiliki peran besar yang dapat menunjang kehidupan sehari-hari. Tak lupa juga bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia di sini memiliki peringkat nomor 6 dalam penggunaan akses internet. Dan masyarakat Indonesia benar-benar tidak bisa jauh-jauh dari kata internet, karena di sini bakal membantu berbagai kehidupannya, entah dari pendidikan, pekerjaan, dan yang lainnya. Pemerintah Indonesia membatasi penggunaan internet melalui Kementerian Perhubungan, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia memiliki beberapa alasan dalam pembatasan internet, yaitu seperti yang terjadi di wilayah Papua. Saat itu wilayah Papua sedang rusuh-rusuhnya, dan pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk memberhentikan akses internet dengan alasan bakal tersebarnya berita-berita hoax yang akan memperkeruh suasana pemerintahan Indonesia. Dan juga pas pemilu, setelah pemilu, pemerintahan Indonesia membatasi akses atau menutup akses internet, dikarenakan setelah itu kondisi suasana pemerintah Indonesia juga tidak karuan. Artinya di situ banyak berita-berita hoax, banyak berita-berita bohong yang menyebar, yang menyebabkan terpecahnya masyarakat Indonesia, karena salah satu atau yang lainnya mendukung salah satu paslon yang ada. Menulis beberapa alasan dari pemerintah Indonesia mengapa kita dibatasi internet, yaitu bahwa perlindungan dari pemerintah Indonesia kepada masyarakat dalam beberapa situasi tertentu agar tidak termakan berita-berita bohong atau berita-berita hoax yang berdampak nanti kepada keutuhan NKRI, karena persebaran berita hoax sangatlah cepat dan amat sulit untuk ditangani. Yang kedua, beranggapan bahwasanya pemerintahan Indonesia bersikap semi otoriter. Pemerintahan dalam membatasi kebebasan berpendapat, padahal kebebasan untuk mengakses informasi seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 28F UUD 1945 merupakan hak konstitusional. Oleh sebab itu, kalangan pemerintahan pun berpendapat bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Kominfo adalah tindakan ekstra konstitusional. Besarnya penggunaan internet yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang beranggapan dalam penggunaan internet dapat memberikan suatu lapangan pekerjaan, misalnya jualan online di Shopee, di Tokopedia, dan sejenisnya. Dan masyarakat Indonesia benar-benar memanfaatkan internet tersebut. Di sisi lain, dapat memberikan hal negatif seperti tersebarnya berita-berita bohong, berita-berita hoax yang mudah kita temui dan mudah kita baca di beberapa sumber-sumber tertentu. Dan sumber-sumber tersebut
banyak yang tidak orisinil, artinya seperti sumber-sumber yang dibacakan. Dampak negatif dari kebijakan pemutusan internet yaitu dirasakan oleh semua pihak, baik itu tenaga pendidikan, baik itu pekerja pemerintahan, baik itu para pekerja swasta maupun usahawan maupun yang lainnya. Karena dalam pemutusan internet dapat menghambat pekerjaan mereka dan dapat menghambat informasi yang tersebar. Dalam hak asasi manusia dijamin di dalam pasal 28 UUD 1945 merupakan sebuah tindakan revolusioner dalam rangka menjamin hak asasi masyarakat Indonesia yang merupakan imbas akibat minimnya peraturan hak asasi manusia secara komprehensif dalam UUD 45. Sebelum perubahan tertentu berakibat pada banyaknya penyelewengan penegakan hak asasi manusia yang dilakukan oleh oknum-oknum pemerintahan yang korup. Dalam tulisan Susi Dwi Herijanti dan Bagi Remanan, sudah selayaknya hak asasi manusia diatur secara gamblang dan konstitusi. Dengan cara ini, hak asasi tidak sekedar sebagai natural rights atau legal right, melainkan juga sebagai konstitusional right. Hal ini sebagai fungsi konstitusional itu sendiri yang merupakan murupi disebut sebagai guardian of fundamental right. Mendudukan hak asasi sebagai konstitusional right adalah upaya untuk mewujudkan konstitusi sebagai guardian of fundamental right karena langsung berkaitan dengan jaminan dan perlindungan hak asasi. Ada juga John Stuart Mill mengatakan bahwa kebebasan berpendapat atau berekspresi dibutuhkan untuk melindungi warga dari penguasa yang korup dan tiran. Suatu pemerintahan yang demokratis mensyaratkan warganya dapat menilai kinerja pemerintahnya dalam memenuhi kebutuhan kontrol dan penilaian. Itulah warga semestinya memiliki semua informasi yang diperlukan tentang pemerintahannya, lalu dapat menyebarluaskan informasi tersebut dan mendiskusikan satu sama lain. Apakah penggunaan media sosial itu dianggap sebagai sarana berpendapat? Apakah bisa penggunaan hak bebas berpendapat? Bila mana menunjuk pada pasal yang mengatur hak kebebasan berpendapat pada UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, pada pasal 23 ayat 2 menyatakan bahwa setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan sesuai hati nuraninya, dasar lisan atau tulisan, media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan kebutuhan bangsa. Pembatasan internet yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia itu dianggap sebagai penangkal atau pemberhentian dari berita-berita hoax yang beredar. Di sini pemerintah Indonesia memberikan pembatasan internet yang seperti halnya pada pemilu tahun lalu, yaitu di mana setelah hasil pemilu keluar memiliki reaksi atau mengibarkan reaksi pada salah satu pendukung paslon yang tidak terima dengan hasil pemilu tersebut. Alhasil dari pendukung paslon tersebut mengadakan aksi 212 yang dilakukan secara besar-besaran karena pada saat itu dinilai banyak yang menganggap ada provokator dan semakin menambah memanasnya situasi pemilu. Lalu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang ITE dalam pasal 40 memberikan ruang kepada pemerintah untuk melakukan pemblokiran
terhadap situs-situs tertentu. Pasal 40.2a menyebutkan pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada pasal 42b menyebutkan dalam melakukan pencegahan, pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan pemerintahan kepada menyelenggarakan sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Melihat berbagai hal tersebut, maka pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia membatasi penggunaan media sosial yang mengirim foto melalui sosmed, misal Facebook, Instagram, dan video-video yang dapat diakses semua masyarakat sebagai penangkalan hoax. Yang ini dianggap bahwa itu solusi dan ada undang-undang yang berlaku untuk pemerintah Indonesia melakukan pembatasan internet. Menurut pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah, pembatasan akses media sosial dapat disetujui dengan catatan hanya berlangsung selama 2-3 hari. Tetapi menurutnya pembatasan penggunaan media sosial melanggar UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik UU KIP yang mengatur bahwa masyarakat berhak berpendapat atau menerima informasi publik. Hal yang sama juga disampaikan oleh PLT Ketua ID Institute serta pengamat keamanan cyber dari CCIR. Tetapi yang ingin ditambahkan adalah bahwa pemerintahan harus melakukan upaya edukasi dan peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat. Kesimpulan dari penjelasan saya tadi yaitu seperti ini. Dari pemerintah berhak saja memutuskan internet atau membatasi akses internet dengan tujuan yaitu meredam suasana atau meredam kisruhnya pada suatu tempat atau suatu kejadian yang saya jelaskan pada awal tadi, yaitu yang ada di Papua, di wilayah Papua. Di situ kan ada kerusuhan antar aparat sama dengan warga Papua sendiri yang menyebabkan kerusakan bangunan dan sebagainya. Bahkan pendidikan serta mobilitas ekonomi di situ terhambat dengan adanya kerusuhan tersebut, serta juga yang ada di Jakarta setelah pemilu presiden dari salah satu kubu yang memang tidak menyetujui dari hasil pemilu tersebut, akhirnya mengadakan suatu perkumpulan yang menyebabkan pemusatan atau berkerumunnya para masyarakat untuk menyuarakan hal-hal tertentu. Dan di situ pemerintah membatasi akses internet agar supaya berita-berita bohong atau berita-berita hoax tidak tersebar kemana-mana yang menjadikan hasil pemilu semakin kisruh. Lalu pemerintah Indonesia itu memang berhak atas kehendak tersebut karena yaitu dengan tujuan mengontrol kondisi yang ada, menyampingkan dari undang-undang yang saya sebutkan tadi, yaitu mengenai penerima informasi kepada masyarakat atau menyampingkan pendapat dari masyarakat. Tetapi ada hal yang lebih besar, yaitu menjaga keutuhan NKRI, yaitu sebagaimana dilakukan oleh Kementerian Komunikasi, yaitu membatasi akses internet agar tidak tersebarnya berita bohong. Lalu memang untuk pembatasan internet itu berakibat kepada
penyampaian informasi kepada masyarakat yang tersendat atau tidak tersampainya informasi yang dibutuhkan, karena itu selayaknya memang harus dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk stabilitas masyarakat Indonesia atau kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, itu tadi beberapa penjelasan dari saya mengenai kebijakan dari pemerintah untuk memutuskan atau membatasi akses internet kepada masyarakat Indonesia dengan situasi-situasi tertentu dan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, dan itu sah-sah saja, dan itu dengan tujuan yang baik juga. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Video ini untuk tugas dari ulangan tengah semester mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan. Dari saya Muhammad Burhanuddin, NIM 3601418017, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.